Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Akhir-akhir ini banyak sekali pegiat medsos ya, yang mereka itu sudah tidak malu-malu lagi mengatakan kata-kata yang tabu diucapkan, yaitu kata komunis. Itu Guru Gembul diantaranya ya, mengatakan turunan PKI begitu. Kemudian siapa kemarin itu yang sering dikatakan Fuad Pleret ya, juga mengatakan demikian. Nah, di dalam video yang sudah lama, dan ini fakta ya, tidak bisa dipungkiri, Kang Deddy Mulyadi pun mengatakan bahwa Sunda itu ya komunis, sosialis gitu ya, sosialis komunis non ateis dan proletar. Nah, jadi mengasosiasikan Sunda dengan komunis itu yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan itu sudah dibahas ya. Jadi kalau mau yang ingin mengetahui lebih detail bagaimana versinya Kang Deddy Mulyadi tentang komunis, itu sudah saya bahas sebelumnya. Di dalam video silahkan dicari di playlist. Nah, cuman sebelum kita mulai, yang mau kita reaksi ini adalah versi komunisnya Guru Gembul. Ini mudah-mudahan tidak di-strike juga ya videonya. Karena Guru Gembul itu pernah mengatakan ya silahkan dikomentari begitu ya. Atau silahkan didistribusikan begitu. Nah, saya bukan mereupload, bukan meredistribusi. Tetapi ya ini untuk memberikan penyeimbang di dalam opini. Nah, sebelum mulai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan orang-orang yang menonton video ini mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberi kesehatan, yang sedang usaha diberikan kelancaran sesuai dengan maksudnya, yang belajar mudah-mudahan cepat-cepat diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya jodoh mudah-mudahan segera diberikan jodoh yang ideal di dunia wad dini wal akhirah, yang ingin tambah jodoh jangan mendahului saya begitu. Itu doanya, amin. Nah, kita mulai bagaimana PKI-nya katakanlah begitu ya, atau komunis versinya Guru Gembul. Ya, ini panjang nih. Ini kata-katanya sedikit, tapi Guru Gembul itu dari satu sentence ke sentence yang lain, dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain itu tidak ada keruntutan. Jadi banyak psikologi begitulah ya. Nah, orang yang memahami salah satu tema yang dibawakan oleh Guru Gembul itu pasti tahu. Jadi di dalam pikirannya itu terlalu banyak missing connection begitu ya. Terlalu banyak perkara-perkara atau tema-tema yang tidak runut, tidak bersambung. Jadi tadi dikatakan yang pertama nih bahwa jangan mengidentikan komunisme dengan ateis. Nah, ini sebetulnya begini dulu ya. Ini tergantung kepada definisi dari komunisme itu sendiri. Jadi kalau kita lihat misalkan yang namanya komunisme sebagai suatu ideologi itu tidak bisa dilepaskan dari ateisme, karena memang yang pertama kali membicarakan tentang komunisme ini secara atau sebagai ideologi itu adalah Karl Marx diantaranya, dan ada satu lagi saya lupa, itu Prancis kalau tidak salah ya, apa Jerman, harusnya sih Jerman sih. Nah, komunis ini dia jika dalam segi bahasa begitu ya, dari segi bahwa dia itu bukan ideologi sebagaimana yang dianut oleh partai-partai komunis misalkan. Nah, itu memang tidak identik. Jadi itu adalah kepemilikan sumber daya atau kepemilikan alam secara komunal. Karena nanti intinya dari komunis itu secara ideologis begitu, itu akan berkutat pada disparitas dari nilai suatu barang, yang mana surplus dari nilai barang ini apakah dia kembali kepada pemilik modal atau disebut dengan kapitalis, atau dia itu kembali kepada masyarakat, kepada
kaum buruh begitu, kepada orang yang memang secara nyata terjun di situ untuk menaikkan satu nilai tertentu. Nah, ini sosialis. Nah, nanti yang ekstrimnya menjadi komunis. Nah, jadi kalau misalkan Guru Gembul ini mengatakan bahwa yang namanya komunis itu jangan diidentikan dengan ateis, ya komunis sebagai apa dulu? Kalau sebagai ideologi yang mana itu dikenalkan oleh Karl Marx, itu akan identik sekali dengan ateisme. Apalagi kalau misalkan kita melihat pemikirannya Safaruddin Ar-Razi yang mengatakan bahwa sebetulnya orang-orang yang berakidah selain akidah yang benar itu sejatinya mereka itu adalah orang-orang ateis. Karena mereka itu pada akhirnya mempercayai Tuhan yang tidak ada pada kenyataan. Nah, mempercayai Tuhan yang tidak ada pada kenyataan itu ya tanpa Tuhan. Itu Safaruddin Ar-Razi. Nah, apabila kita kaitkan antara perkataannya Safaruddin Ar-Razi dengan ateis, ini jelas bahwa ateisme perkataan Safaruddin Ar-Razi dengan komunis begitu ya. Ini jelas bahwa komunisme itu dia tidak bisa diwadahi oleh Islam secara khusus begitu, tidak bisa diwadahi. Kenapa demikian? Karena akan banyak sekali syariat yang dilabrak oleh komunisme ini. Nah, tapi misalkan nanti kalau dikatakan, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada salah pemahaman ya terhadap komunisme ini, karena memang PKI itu dibentuk atau dalam pengertian diberi stigma sebagai partai yang sangat kejam, itu sebetulnya juga tidak 100% benar begitu ya, dalam pengertian itu kental sekali nuansa politik pada saat itu. Nah, sehingga karena itu memang fitnah besar, nah nama jelek PKI ya memang sampai sekarang dibawa-bawa. Jadi memang susah ya kalau kita ini mau mengidentifikasi suatu perkara sebagaimana adanya dengan perkara tatkala dia itu sudah disisipi oleh stigma-stigma atau sudah dipropagandakan. Nah, itu susah. Nanti kita akan bahas ya bagaimana perbedaannya dengan Kang Deddy Mulyadi ini di dalam memahami komunisme insya Allah. Kemudian yang pertama kali dikumandangkan oleh Plato ratusan tahun sebelum Masehi. Nah, sebentar. Ya, apa isinya? Jadi ini apa namanya mengembalikan komunisme itu kepada pemikiran Plato ya. Nah, ini kalau misalkan berbicara tentang Plato ya atau Aflatun itu kalau di mantik itu terkenalnya, atau berbicara tentang Aristo, nah ini kita nggak bisa diam ya. Kita itu lumayan lah agak ahli kalau di dalam dua orang ini ya, Aflatun dan Aristo itu. Ini mengutip buku The Republic ya. Menurut Plato dalam buku ini orang jangan dikasih kebebasan, nanti hancur, dan jangan juga dibuat hak kepemilikan individu. Nanti malah memunculkan kesenjangan. Nah, ini tidak sepenuhnya benar ya. Ini apa Guru Gembul itu memahami apa yang dia baca atau tidak? Jadi Plato di dalam The Republic itu tidak membatasi atau tidak menganggap bahwa yang namanya kepemilikan itu secara mutlak akan jelek. Tapi kepemilikan pribadi dalam pengertian ini hanya tidak boleh dimiliki oleh satu kelompok tertentu, yaitu satu kelompok yang bernama The Guardian. Nah, itu kan nanti akan ada satu gagasan negara yang ideal tuh dari Republiknya Plato ini. Nah, di antara gagasan negara yang ideal itu bahwa yang namanya negara ini dia harus memiliki penjaga-penjaga ya, penjaga dari fisik, penjaga dari serangan fisik, atau penjaga secara jasmani begitu, itu yang nanti menjadi para tentara, dan penjaga dia secara kebijaksanaan ya, secara ilmu begitu, secara spiritual. Nah, itu nanti jadinya siapa? Jadinya apa? Jadinya itu ya para politikus itu. Nah, makanya politikus yang paling ideal bagi Platonian itu adalah para filosof, bukan para bisnismen yang sebagaimana terjadi di negara kita sekarang begitu ya. Orang yang kuat materinya, orang yang kuat hartanya, itulah mereka yang maju, apalagi dari popularitas. Sebetulnya itu tidak relevan sama sekali ya antara popularitas dengan kebijakan di dalam memimpin. Nah, itu Plato. Nah, pada akhirnya Plato ini akan melihat bahwa apabila kelas The Guardians ini, kelas orang-orang yang memiliki tugas untuk menjaga negara, itu diberikan hak yang sama dengan masyarakat, yaitu untuk memiliki katakanlah kepemilikan pribadi begitu, personal belongings, maka mereka itu akan terjadi konflik of interest.
yang mana mereka punya kekuatan lebih untuk mengeksploitasi atau untuk memiliki sumber daya yang ada. Siapa? Ya ini politikus sama para tentara-tentara ini. Nah itu kan juga pernah dipakai di kita ya. Tentara tidak boleh berbisnis, tetapi masih bisa memiliki milik pribadi. Nah jadi yang harus diketahui juga di sini bahwa yang namanya komunis atau komunisme atau sosialisme itu atau kesananya nanti kapitalisme itu bukan sebuah pilihan A dan B, bukan, tapi ini adalah sebuah spektrum. Jadi sebuah spektrum itu nanti dia ada nilainya ya. Jadi semakin ke kiri misalkan semakin komunis, semakin ke kanan semakin kapitalis begitu. Nah makanya kita itu umat Islam itu umatan wasato, itu adalah umat di pertengahan begitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita mau cocok-cocokan begitu, kita akan bisa melihat ada nilai-nilai komunisme lah katakan begitu di dalam agama Islam. Iya, ada nilai-nilai kapitalisme di dalam agama Islam. Iya, tetapi sedari awal itu cara memahaminya sudah berbeda. Ya, jadi bukan mengambil dari kapitalisme, bukan mengambil dari sosialisme atau komunisme, bukan. Itu sedari awal sudah berbeda. Ini sudah khitabullah. Nah, ini yang gak dipahami sama guru gembul itu. Jadi guru gembul itu sering berbicara tentang agama, sering berbicara tentang Islam, yang mana dia tidak memiliki landasan, fondasi yang baik untuk memahami Islam begitu. Nah, jadi itu ya guru gembul ini tidak memahami The Republic dengan baik. Ini tidak seperti itu. Jadi tidak seperti ini. Menurut Plato dalam buku ini, orang jangan dikasih kebebasan. Nanti hancur. Bukan orang, tapi kelas guardian. Dan jangan juga dibuat hak kepemilikan individu. Nah itu juga untuk kelas guardian. Malah ditambahkan nanti tidak boleh punya keluarga begitu. Nah nanti ini akan ada pendidikan untuk kelas guardian ini, baik untuk tentara ataupun untuk filosof yang akan menjadi politikus nanti ke depannya, itu sedari umur 0 sampai 5 tahun itu ada nanti pola pendidikannya 0 sampai 5 tahun, malah itu 0 sampai 50 tahun begitulah, itu ada jenjangnya. Nah umur 50 tahun ini dia baru bisa menjadi politikus, yang di bawah itu nggak boleh ya, apalagi jadi wakil presiden tuh, di bawah itu nggak boleh. Terkait dengan ketuhanan. Ini nggak seperti itu ya. Coba bayangkan ya, para ulama itu mereka suka menisbahkan Pancasila kepada Islam. Guru gembul ini dia menisbahkan Pancasila kepada komunisme. Ini suatu pemikiran yang ajib ya. Entah apa yang ada di pikirannya guru gembul saat dia bikin video ini. Ini videonya sudah cukup lama. Jadi kalau misalkan tadi sebagaimana saya katakan ya, kalau ini kan stressingnya di nilai kelima nih, di Pancasila yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah komunisme. Dari mana ya? Komunisme itu nanti intinya komunisme itu adalah tidak ada kepemilikan hak milik dalam tanah itu kalau misalkan sudah direalisasikan sebagai suatu undang-undang begitu. Kita lihat misalkan antara China itu akan ada perbedaan nanti, China, kemudian Soviet yang sudah tidak ada itu, kemudian Korea Utara ya, North Korea itu nanti beda kebijakannya. Yang sosialis atau yang komunis, yang paling komunis itu yang Korea Utara. Tetapi dari ketiga contoh negara yang saya sebutkan ini, itu ada aturan yang sama bakunya, yaitu tidak boleh memiliki tanah sebagai apa? Jadi tanah itu tidak bisa dimiliki sebagai hak milik individu begitu. Itu yang adanya nanti adalah hak guna pakai saja. Cuman ya lama. Seumur hidup manusia biasanya 60 sampai 70 tahun. Nah, adapun di dalam kapital yang lain, di dalam katakanlah barang-barang yang memiliki nilai kapital seperti uang, kemudian hak intelektual, kemudian barang-barang material begitu ya, seperti besi begitu dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan hak milik. Misalkan di China itu. Nah, di China bisa tuh. Nanti dengan beberapa aturannya begitu yang tadi disebutkan tuh. Jadi di China itu orang masih bisa mewariskan tatkala dia meninggal, dan di China itu orang masih bisa menjadi konglomerat. Cuman tidak bisa memiliki
tanah sebagai perkara yang dimiliki yang mana akhirnya nanti diwariskan, nggak ada. Karena itu harus dinikmati secara komunal. Nah ini nanti akan berbeda juga dengan Korea Utara. Kalau Korea Utara itu semua kepemilikan itu tidak boleh begitu ya. Itu yang sampai kepada kita ya, yang nggak tahu asli di dalamnya kayak gimana. Cuman kalau itu semua kepemilikan nggak boleh. Jadi orang itu kalau misalkan sama secara sosial, itu adil secara sosial itu dalam pengertian adil di sini sama rata. Itu sama rata. Mau orang yang rajin, mau orang yang males, mau orang yang pinter, mau orang yang bodoh, itu sama semuanya di Korea Utara itu. Nanti berbeda lagi dengan di Soviet. Cuman intinya dari semuanya itu adalah tanah di sini dulu nih, di tanah dulu begitu ya. Nah sumber daya yang lain nanti akan menyesuaikan dengan kebijakan negara masing-masing. Nah jadi kalau misalkan dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini diambil dari komunisme tidak, tetapi ini sama dengan komunisme, iya, tetapi ya maksudnya sama dengan komunisme dalam spektrum ya, bukan dalam apa namanya, bukan dalam pilihan mutlak A atau B, komunis atau tidak, tidak. Tapi dalam spektrum ini ada nilai sosialismenya, ada nilai komunisnya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Cuman pengambilannya nanti berbeda begitu, karena apa namanya, kalau misalkan di dalam agama kan dikatakan ya innamal a'malu binniyat begitu. Nah nanti kan makanya ada ria dan lain sebagainya, itu kan harus dimasukkan tuh. Kita sholat tetapi niatnya itu dilihat oleh orang lain, ini kan nanti akan berbeda. Nah sebetulnya nilai sama itu bukan hanya dengan komunis begitu ya, nilai yang sama di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba di dalam kapitalisme ya, apakah itu jelek? Enggak. Apakah di dalam kapitalisme itu ada keadilan sosial bagi rakyat, keadilan sosial begitu? Ada keadilan sosialnya. Cuman keadilan sosial bukan versi komunis, itu keadilan sosial versi kapitalis. Yang mana orang yang punya kerja lebih, orang yang punya daya lebih, orang yang memiliki kapasitas intelektual lebih, dan memiliki lebih banyak andil di dalam perbedaan disparitas suatu komunitas dengan komunitas tertentu, ini harus diakui. Masa orang yang menciptakan komputer sama dengan salesnya? Nggak bisa. Itu keadilan versi kapitalis begitu. Nanti ada orang yang lagi ternak sapi nih ya, orang lagi ternak sapi, sapinya dijaga dengan bagus. Nah tatkala harga sapi itu misalkan lagi naik, pemerintah nggak bisa semena-mena mengatakan bahwa sapi dagingnya harus sekian, nggak bisa kapitalis itu. Kenapa ya? Karena ini keadilannya lah. Suruh siapa kamu itu nggak nanam sapi sehingga nggak nanam apa tidak menernakan sapi sehingga sapi menjadi langka, harga menjadi naik. Tatkala harga naik, lah ini kan menjadi peluang untuk orang yang sedari awal dia itu sudah menternak sapi begitu. Jadi keadilan sosial itu bukan dari komunis, guru gembul ya. Jadi kamu itu kayak apa yang mengadvokasi komunisme sehingga seolah-olah komunisme ini harus diterima apa secara masif begitu ya. Jadi normalisasi lah katakan begitu. Ini nggak seperti ini. Guru gembul itu nggak paham apa yang dia bicarakan. Saya nggak seperti itu. Jadi harus ke swasta, yang nggak harus ke swasta juga. Tadi tergantung kamu mau menilai kapitalisme ini dia spektrumnya di mana gitu. Nggak mutlak juga. Makanya kita itu ingatkan ya, Islam itu ummatan wasato. Dia itu pertengahan. Nanti akan kita bahas lagi ya.
Kalau kayak gitu kurma nggak bakalan ada harganya Gurgem atau kalau kayak gitu mah ya. Masa di dalam Islam tumbuhan, air nggak boleh ada harganya begitulah. Dulu apa nggak tahu Guru Gembul itu banyak orang Arab itu memiliki memiliki sumur-sumur ya itu dimiliki oleh satu bani tertentu, dimiliki oleh suatu keluarga tertentu yang mana orang-orang itu nanti harus membayar. Karena pemahamannya tidak seperti itu. Yang mustarok bainal muslimin itu tidak begini pemahamannya. Kalau yang mustarok bainal muslimin pemahamannya seperti ini, nggak boleh orang jualan kayu itu, ya nggak boleh orang nanam kayu, nggak bisa seperti itu. Nanti ini urusannya dengan apa? Dengan perkara-perkara yang memang sedari awal belum dimiliki. Islam itu adalah kalau tidak dikatakan ya satu-satunya agama yang sangat menghargai kepemilikan individu. Ya sampai-sampai nanti Guru Gembul akan membahas di sini tentang perbudakan, sampai-sampai perbudakan karena itu adalah hak individu yang sudah ada sebelum Islam datang, itu masih diakomodir oleh agama Islam, masih diakomodir itu. Bukan apa di advokasi dalam pengertian dipasarkan supaya orang-orang punya budak, tidak, tetapi itu diakomodasi karena itu adalah hak milik begitu. Guru Gembul ini nggak paham apa yang dia katakan. Jadi yang dimaksud di sini mustarok, yang perkara-perkara yang mustarok bainal muslimin itu dalam pengertian memang yang sedari awal dia belum belum dimiliki, dengan pengertian bahwa sedari awal itu adalah sesuatu yang amwat, yang mati begitu, nggak sengaja untuk dipelihara. Seperti itu, Guru. Kamu tuh baca fikih apa ya? Kamu tuh baca fikih apa? Perbudakan itu dia bukan ujung-ujungnya dibebaskan. Lah membebaskan itu sunnah kok begitu. Dalam pengertian dia itu nggak wajib. Ya memang banyak nanti kafarot-kafarot yang itunya adalah membebaskan hamba sahaya begitu. Tapi itu tidak menjadi obligation di dalam perkara-perkara secara mutlak, tidak. Justru ini diatur sedemikian rupa karena tadi ya mindsetnya kita yang sudah tidak ada perbudakan, alhamdulillah, dengan mindsetnya dahulu yang masih ada perbudakan sebelum Islam datang itu berbeda. Jadi orang-orang itu sebagai budak itu adalah properti, itu adalah hak milik. Yang mana itu didapatkan dengan cara membeli begitu. Itu dibeli loh budak-budak itu, hamba saya itu. Makanya di dalam Syafi'iyah itu nanti di dalam hukum tentang kisos misalkan begitu ya. Kalau misalkan ada membunuh nih dengan sengaja kepada hamba sahaya, ini hukumnya apa? Apa dia itu kisos atau dia itu membayar ya dhimmah begitu, membayar harga si hamba sahaya. Kan kalau misalkan yang dibunuhnya itu adalah orang yang merdeka, itu kan dia harus di antara dua ini, kisos atau membayar diat begitu ya. Kalau misalkan keluarganya ikhlas ridho ya diat, kalau nggak ridho berarti ya dikisos begitu. Nah kalau hamba sahaya ini lain nanti hukumnya Syafi'iyah itu yang dibayarkan adalah harga si hamba sahaya tersebut karena ini adalah merupakan hak milik. Jadi bukan diharamkan apa nggak boleh tuh bahasa perbudakan itu? Orang-orang Islam melarang perbudakan. Melarang. Bahwa dalil-dalil agama Islam melarang. Kalau melarang itu nanti bahasa agamanya itu haram. Nggak seperti itu, nggak diharamkan perbudakan itu ya. Yang nggak boleh itu sekarang udah nggak ada budak, kemudian al-hur begitu ya, orang-orang yang merdeka kemudian diambil dijual begitu. Lah itu nggak boleh sekarang, udah nggak ada. Cuma kalau dia memang dari awal statusnya itu sudah hamba sahaya, ya demikian adanya, mau gimana lagi. Itu sudah bagian dari agama kita, nggak bisa diapa-apain begitu ya. Dalam pengertian ini Islam itu kejam karena mengendorse perbudakan. Enggak, ya itu sudah kenyataannya bahwa kita ini memiliki hukum mengenai hal itu. Nah ini sepertinya udah mau habis ya, padahal masih ada yang menarik nih dari pembicara aja Guru Gembul ini. Ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Kalau yang mau melanjutkan silahkan
komentar di bawah ya. Sekali lagi saya mendoakan kepada orang-orang yang menonton video ini, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan segala urusannya, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah, yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang sedang taklim mudah-mudahan segera diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.